menurut pendapat Mas Michael nih Mas, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Kenapa ya? Iya, kayak si hackernya ini kenapa bisa gatel gitu? Ya karena ada kesempatan. Oh, Sama lah kayak apa? Kayak pencuri lah ya. Ketika ada kesempatan maka dia akan bergerak gitu ya. mm, Apalagi di zaman pandemi, kerjaan mungkin lapangan kerja beberapa bidang makin susah. Terus ada ikan yang bisa kita diambil, ya udah diambil digarap lah gitu. Tapi iya, sebenarnya sebelum pandemi juga banyak ya kita ngeliat datanya tadi dari 2019 iya gitu kan. betul. Nah, Kalau ditanya kenapa ya sebenarnya itu dari dulu sih ya, dari zaman sebelum internet booming itu memang kejahatan siber itu memang sudah cukup banyak dan marak terjadi gitu. Dan semakin banyaknya internet user saat ini juga otomatis eh, si penyerang pun akan lebih banyak gitu. apalagi saat pandemi ini semua langsung ghost online gitu Nah, kan? bener. Iya, ghost online tanpa tahu harus gimana gimananya Bener, kan, iya. makin kebuka aja Banyak peluangnya. yang akses aplikasi kantor tanpa VPN gitu Betul, kan. aduh. Apalagi kita sebagai di Indonesia terutama ya, Mm-mm. kita sebagai salah satu negara ASEAN, kita tuh internet user terbanyak di negara ASEAN. Tapi ini Mas, tadi kan udah nih kita ngomongin masalahnya. Iya. Kalau solusinya kira-kira ada nggak sih Mas? Jadi kayak eh, gimana sih caranya biar si UMKM ini juga bisa secure gitu? Oh, ada banyak. Poin-poinnya gitu apa gitu Paling Mas utama berarti? user itu harus aware. Oke. Jadi bahwa ancaman itu di mana saja. Jujur saya paling banyak nemuin, saya sih bukan mempromosikan aplikasi atau apa ya, tapi banyak memang ketika serangan malware itu terjadi, serangan cyber itu terjadi, Mm-mm. banyak orang memang dia asal download aplikasi-aplikasi bajakan terutama Oh iya betul. krek-krekan itu tuh paling banyak. Saya menemukan use case seperti itu rata-rata. Kayak install APK mod atau apa, lebih banyak seperti itu malware ditemukan kalau saya lihat dibanding yang lain ya. Jadi kadang tanpa kita sadari user itu menginstal malware atau virus itu sendiri gitu. Banyak hal seperti itu. Nah, user itu harus diinformasikan hal seperti itu agar dia Oh dapat iya lebih sih. aware gitu. Banyak. Atau kalau misalnya secara infrastruktur ya kita juga bisa pakai beberapa third party ya untuk service untuk apa SOC dia. Mm-mm. Ada security operation center-nya, kita bisa pakai third party. Atau mungkin pakai net data bisa mas. Oh siap. Ya harus pakai metadata Ah, dong. harus pakai ya. Iya. Karena kan Iya. bisa juga ngubah OPEX jadi CAPEX itu. Oh iya. CAPEX jadi OPEX salah. Iya, Kebalik ya. kebalik ya. CAPEX jadi OPEX. Jadi kan kalau misalkan UKM kan ya pendapatannya belum terlalu besar nih. Ah, Kita bisa ubah jadi OPEX kan. iya, jadi nggak perlu modal dari awal deh, gitu Iya. kan. Atau mungkin bisa diintegrasiin sama cloud mas di net data. Oh gitu. Gimana tuh Mas jadi Ya, solusinya? jadi kita kalau bicara cloud services itu kan ada infrastructure as a service, Mm-mm. software as a service, ada platform as a service. Masing-masing dari service tersebut ada bagiannya masing-masing. Mm-mm. Katakanlah kita perbedaan paling menjauh nih, misalnya dari kita pakai software as a service yang tadinya kita harus misalnya contoh paling gampang email. Mm-mm. Ya tadinya kita menggunakan sistem on-premise atau bahkan menggunakan sistem infrastructure as a service yang tadinya kita harus memaintain mail server punya kita untuk mencegah dari spam atau serangan attack-attack lainnya. Nah, kalau misalnya udah pakai software as a service, biasanya mereka udah bundling dengan solusi security-nya. Wah ini cocok nih Mas jadi podcast selanjutnya nih. Ah, Ya, boleh, boleh, kita boleh, bahas boleh. lagi aja di podcast Bisa, selanjutnya. bisa, bisa. Masih panjang kan itu pembahasannya? Panjang Panjang banget. banget apalagi cloud ya. Iya.